Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita harus tetap semangat walaupun di pertengahan bulan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari. Pagi hari ini firman Tuhan saya memberikan tema kuat dalam pimpinan Roh. Kenapa kita harus kuat Bapak Ibu? Kita tahu bahwa di akhir zaman ini dengan terus timbulnya persoalan-persoalan, apalagi di zaman digital ini, informasi sangat cepat kita dengar, sangat cepat kita terima, apalagi yang viral-viral. Dan kalau kita tidak kuat, maka cenderung kita akan hanyut di dalam setiap persoalan. Sebab kabar yang kita dengar melalui media itu banyak yang menghanyut. Makanya saya berharap terlebih Tuhan lebih banyak kita mendengar berita firman, lebih banyak kita mendengar firman yang memberikan kekuatan, yang memberikan kemampuan, yang memberikan harapan, yang memberikan kepastian. Itu yang harus sering kita dengar. So kalau kita sering dengar firman Tuhan, sering dengar harapan yang datangnya dari Tuhan, itu akan memberikan kekuatan kepada kita, sehingga lingkungan kanan kiri kita, situasi keadaan apapun itu tidak dapat mempengaruhi apa yang kita miliki, mempengaruhi iman kita, tidak dapat mempengaruhi keyakinan kita, bahkan semakin dikuatkan. Kalau kita mendengar menakutkan, kita semakin dikuatkan. Semakin dikuatkan karena kita ada di dalam firman Tuhan, ada di dalam pimpinan Kudus. Mari kita akan baca bersama-sama Efesus pasal 3, 16 dan 17. Ya, boleh saudara lihat ke depan atau saudara boleh buka Alkitab elektroniknya atau Alkitab di dalam buku. 3, 2, 1. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam hatimu, sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Paulus berdoa, dikatakan supaya Roh Kudus, supaya Tuhan Yesus dengan seluruh kekayaannya dan kemuliaannya, dengan seluruh yang mereka miliki, yang seluruh dia miliki, yang Tuhan miliki, itu akan membuat dan meneguhkan di dalam Roh-Nya untuk memberikan kemampuan dan kekuatan di dalam batinmu. Tujuannya supaya kita tetap kuat di dalam menghadapi situasi, keadaan, tantangan, persoalan apapun. Dikatakan sehingga imanmu di dalam Kristus itu diam di dalam hati. Bukan hanya sekedar diam Bapak Ibu, tetapi firman Tuhan katakan sampai firman Tuhan itu berakal. Nah, kalau firman itu berakal, artinya ada kekuatan yang dasar yang akan kita miliki. Beda.
tatkala kita tidak berakar di dalam firman Tuhan dan kita berakar dalam firman Tuhan, itu sangat berbeda. Tatkala kita datang dari rumah dan kemudian kita duduk diam dalam beribadah seperti ini, dengan wajah-wajah yang ceria, dengan senyum yang manis, gak kelihatan. Semuanya kelihatan imannya kuat-kuat. Kalau imannya gak kuat itu pasti saudara gak ada di tempat ini. Sebab setiap persoalan yang datang akan dipengaruhi dengan iman yang ada. Mau datang atau tidak, apalagi kalau hari hujan. Wah, hujan cocok untuk istirahat. Sehingga waktu ibadah kita tidak ada. Tapi sementara kita datang dari rumah ke tempat ini, nggak kelihatan. Kita berakar dalam firman Tuhan atau tidak itu nggak kelihatan. Nah, kelihatannya kapan Bapak Ibu? Kelihatan tatkala kita ada di dalam kita ada di dalam persoalan. Itu baru kelihatan. Kelihatan dari apanya? Dari omongannya masih kelihatan. Hidup terus-menerus mengalami seperti ini. Nah, artinya imannya belum. Padahal tatkala iman berakar, tantangan apapun yang datang di dalam dirinya, oh Tuhan, saya tahu Engkau memberikan kekuatan. Tatkala kita berbicara, tatkala kita datang kepada orang persoalan sebesar apapun, puji Tuhan, Tuhan memberikan berkat kepada saya. Biasa diucapkan oleh Tuhan, Ibu Nona itu, Mbak Nona lagi, ya, puja itu maksud saya. Tatkala datang, terima kasih berkat yang datang. Tahu bahwa setiap persoalan yang terjadi itu akan mendatangkan berkat bagi kita. Kita mengerti. Itu artinya orang yang berakar. Nah, saudara, berakarnya itu berdasarkan dalam kasih. Kalau firman Tuhan berakar di dalam kasih, itu akan mengubah seluruh kehidupan di dalam diri kita. Di dalam diri kita, mengubah di dalam secara pribadi dalam hidup kita. Masing-masing berakar di dalam firman, masing-masing berakar didasari dengan kasih. Maka akan terjadi suatu kehidupan dalam keluarga itu yang damai, tenang, dan aman. Karena masing-masing memiliki dasar tadi, kasih tadi, sehingga membuat sesuatu itu indah. Jadi saudara, bukan matahari cerah dan kemudian kelihatan indah. Tatkala hatimu sudah indah, hatimu didasari dengan kasih, maka hari yang buruk pun akan kelihatan indah. Amin. Katakan hatimu indah, katakan diri. Ya. Apa kuncinya untuk kita memiliki iman yang kuat yang dipimpin oleh Roh Kudus? Rupanya kita harus memiliki harapan pada Kristus. Rupanya Bapak Ibu, untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan, kita berdasarkan di dalam kasih, hidup di dalam kebenaran, hidup terus menerus, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, menyelaraskan hidup ini dengan kebenaran, menyelaraskan hidup dengan firman Tuhan. Maka mau gak mau kita harus memiliki pengharapannya kepada Kristus. Pengharapan kepada manusia itu, saudara, seringkali juga mengecewakan. Harapan sepenuhnya Daud kepada anak-anaknya, anak-anaknya juga mengkhianati yang bernama Absalom. Dia berusaha untuk memberontak karena dia mau menjadi raja. Mungkin harapannya dengan istri. Istrinya Daud juga mengecewakan. Harapannya
Makanya Daud katakan kalau di dalam ayat 2-nya hanya dekat Allah saja apa? Aku tenang. Tetapi ayat 5 dikatakan hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Secara manusia Daud dalam kerajaan itu ada perlindungan khusus bala tentara. Kalau sekarang itu ada pas pampres. Ada pasukan khusus untuk mengawal raja. Tetapi itu tidak membuat tenang dalam dirinya. Makanya ditaruhlah harapannya itu kepada Tuhan. Ditaruhlah harapannya itu kepada Kristus. Makanya saudara, untuk kita tetap kuat, kita harus memiliki harapan. Amsal 23:18 kalau katakan sana, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Mari saudara, hari ini yang sedang mengalami keputusasaan dalam hidup. Hari-hari ini yang sedang mengalami kekuatan dalam pikiran, mungkin stres. Ada sesuatu yang menghalangi di dalam setiap jalan hidupmu. Ada yang menghalangi dalam setiap karirmu. Ada yang menghalangi setiap rezekimu, pekerjaanmu. Saudara, saya ingin tekankan di sini bahwa masa depan itu ada. Katakan amin. Jadi kalau Tuhan katakan masa depan itu ada, artinya Tuhan sedang mempersiapkan kita. Yeremia 11:9. Kakak saudara buka Alkitabnya. Nah, tulis di sini. Yeremia, ya, seorang relawan, bacakan 11:9. Pasal 29:11 ya. Pasal 11 ayat. Pasal 29 ayat 11. Kali. Yeremia pasal 29 ayat 11. Firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Amin. Terus Demikianlah firman Tuhan. perhatikan, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Yaitu rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan untuk kita adalah rancangan damai sejahtera. Makanya firman Tuhan katakan dalam Amsal tadi bahwa masa depan itu sesungguhnya ada. Amin. Terus Dan bukan rancangan kecelakaan. bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Iya, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Amin. Makanya saudaraku, tak kalah engkau taruh harapanmu kepada Kristus, engkau taruh harapanmu kepada Tuhan, bukan kepada manusia, bukan kepada gereja, bukan kepada orang tua. Maka harapan itu akan membuahkan hasil. Amin. Hasilnya adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Makanya saudara, tatkala engkau mulai putus asa, lagunya tadi hilang apa namanya? Hilang apa namanya?
namanya hitung berkat-berkat Tuhan itu. Mulai belajar menghitung berkat-berkat Tuhan sepanjang hari ini dari pagi apa yang sudah kita dapatkan. Pertama kali kita bangun sekarang dapat menghidup udara yang segar masih hidup, itu berkat Tuhan. Amin. Jangan pagi baru hidup kok begini. Artinya kau sedang tidak menikmati berkat Tuhan. Kalau pagi kita bangun, puji Tuhan, aku masih hidup, aku masih diberikan napas, diberikan oksigen. Sebab banyak orang yang ada di rumah sakit, oksigennya nyambung dengan apa itu namanya, dengan tabung-tabung yang ada. Mari saudara, hitung berkat Tuhan. Rancangan yang Tuhan tetapkan pada kita, rancangan yang Tuhan berikan kepada kita adalah rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan pengharapan. Saudaraku, yang berikut, yang membuat kita tetap puas. Apa di situ judulnya? Berpegang teguh pada janji Tuhan. Waktu kita bangun gereja ini, sementara kita deklarasikan firman Tuhan bahwa Tuhan mempersiapkan tempat pertemuan raya di sana yang penuh damai, patok yang gak tercabut, tali gak terputus. Dan kemudian kita deklarasikan, sementara tempat yang kita miliki sudah habis. Tapi waktu istri saya berbuat dengan semangat, kita sudah memiliki tempat, kita tinggal membangun. Pernah Tuhan bilang, memang sudah ada tempat, sudah di mana lagi kita kandung. Karena kita yakin akan janji Tuhan, maka kita tetap memiliki semangat. Rupanya bulan Desember sudah habis, ya, tempat belum ada. Kita upaya waktu itu, coba-coba dengan pikiran kita, coba-coba dengan kemampuan kita, coba-coba harapan secara manusia. Kita kontrak tempat dengan uang pertama. Kita sudah kasih bakti, kita sudah mau kerja bakti. Saudara, padahal Tuhan janji tahun 2023 tempat itu baru ada di bulan Mei, baru kita bangun. Sudah jelas begini. Kita paksakan di tahun 2002 kita kontrak tempat itu. Ini 1 bulan kemudian dapat info bahwa tempat itu ada persoalan dengan kondisi dengan uang sudah masuk, pokoknya kurang lebih 30%. Saya berdoa tapi Tuhan berikan satu ketenangan. Saya hubungi Bapak itu, gimana Pak? Nanti saya kembali. Tolong Bapak cepat ya. Tapi dicicil. Tapi kita tetap ingat janji Tuhan. Januari belum ada tempat. Februari belum ada tempat. Baru awal Maret kita dengar berita tempat ini. Dan akhirnya di tanggal 26 Maret kita transaksi. Transaksi saudara, puji Tuhan, di bulan Mei, tanggal 29 April peletakan baru pertama, dan awal Mei baru kita mulai.
Bayangin, Mei kita mulai, Agustus sudah kita pakai. Itu kalau bukan Tuhan. Wow. Kalau kita nggak pegang janji Tuhan, kalau kita nggak berpegang dengan firman Tuhan, mungkin masing-masing kita akan mengalami yang namanya kekhawatiran. Setelah rapat ditanya, Pak Ketua tanya, Pak Ketua Panitia tanya, Bu, ada dana berapa? Tanya dananya 2,5 juta. Baru sebesar ini dananya 2,5 juta. Saya motivasi dengan kuat, tetap percaya bahwa Tuhan Allah yang dasar itu siapkan semuanya itu. Makanya saudara, saya selalu berpegang teguh kepada firman Tuhan. Saya berpegang teguh akan janji Tuhan. Tatkala saya berpegang teguh akan janji Tuhan, saudaraku, rupanya itu membuat perubahan dalam pola pikir saya. Dengan dana yang nipis, kita mau mulai. Puji Tuhan, jemaat terus mengalami kegerakan yang luar biasa. Ada yang pasir, ada yang batu dan luar biasa. Dan kemudian pimpinan proyek katakan, saya perlu ini, oke. Saya perlu ini, oke. Perlu order besi sekian. Saudara, kalau kau lihat bangunan ini besinya gede-gede. Media sebelah ini. Ya. Padahal saya bilang, di rekening ini belum ada yang masuk. Pak, tolong pesan semen sekian, besinya sekian, tambah lagi pasirnya lagi sekian. Oke. Selalu oke. Dia nggak berpikir kalau dananya itu memang belum mencukupi. Tapi sekali waktu setiap mau bayar selalu ada. Setiap mau bayar. Sekali waktu kita butuh dana kurang lebih hampir 15 juta untuk membayar tukang, Tuhan siap. Terakhir waktu toko bangunan bilang, Pak, tolong dibayar dulu yang awal. Pada waktu dana tinggal sedikit, ya nggak ada, tinggal 220. Kami pulang, kemudian saya berdoa sampai rumah. Tahu-tahu Pak, minta nomor rekening gereja itu. Pas. Enggak, minta nomor rekening saya pertama. Akhirnya saya transfer saudara ke toko bangunan. Berikutnya kurang 3 juta, transfer lagi. Karena apa saudara? Saya memegang janji Tuhan. Saya memegang apa yang dikatakan Tuhan. Ya. Makanya di sini di dalam Ulangan pasal 4 ayat 31, ayat pasal 4 itu bukan salah itu ya. Pasal 4 dikatakan, maka dengarlah hai orang-orang Israel, lakukanlah itu dengan setia. Firman Tuhan ayat sebelumnya itu ya, setiap firman Tuhan yang kita dengar harus kita lakukan. Makanya, maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu. Kita baca di ayat aja, baik dia terbesar. Pasal 4. Ya, dikatakan ini. Pasal 6. Kemarin nggak upload, jadi pasal berapa? Oh iya, Ulangan pasal 6 ayat 3. Maka dengarlah orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya apa saudaraku? Baik keadaan, dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan oleh nenek moyangmu kepadamu, seperti negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Saudara, tatkala firman ini disampaikan
bangsa Israel pada waktu itu. Dan kemudian, saudaraku, dia harus memasuki tempat yang memang banyak penduduknya. Dia harus memerangi orang Amori, orang Filistin. Saudaraku, tatkala Tuhan menyuruh Musa untuk mengirim pengintai, dengan 12 pengintai itu dikirimnya. Rupanya yang 10 pengintai membawa berita yang buruk. Dikatakan memang di sana anggurnya gede-gede, tempatnya subur, melimpah susu dan madu. Artinya saudaraku, kalau bahasa Jermannya itu gemaripah lojinawi, artinya subur. 10 orang ini melihat dengan mata rohani dia bukan dasar janji Tuhan. Kenyataan tempat itu memang begitu, tetapi dikatakan di sana penduduknya besar-besar. Kita itu seperti belalang. Tetapi beda dengan Kaleb dan Yosua. Dia beritakan kabar yang sebaliknya. Memang tempat itu anggurnya gede-gede, tanahnya subur, melimpah susu dan madu. Dan saya melihat di sana ada orang-orang enak, orang-orang Amori, orang-orang Filistin. Mereka seperti belalang. Beda. Karena dasarnya janji Tuhan, langkahnya dasarnya janji Tuhan. Mereka diberikan satu kekuatan, walaupun resiko yang harus dihadapi pada waktu itu oleh Yosua dan Kaleb mau dirajam. Bayangkan 2 dibagi dari 10. Kalau demokrasi itu sudah gak seimbang. Tetapi dasar yang dipegang Yosua dan Kaleb adalah firman. Saudara, tatkala sudah pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, apakah kemudian janji itu terus terjadi dalam hidup kita? Tidak seperti itu. Rupanya melalui proses. Kadang-kala sesuatu yang terjadi di sekitar kita itu diizinkan. Untuk apa? Untuk menambah bagaimana kita tetap berharap kepada Tuhan atau tidak. Iman kita tetap berakar atau tidak. Tetapi tatkala kita memiliki iman yang berakar, harapan kita kepada Kristus, kita tetap berpegang teguh akan janji Tuhan, maka tempat yang melimpah susu dan madunya itu yang dijanjikan Tuhan kepadamu, itu akan menjadi bagian di dalam hidup kita. Itu akan menjadi bagian di dalam hidup kita. Kenapa saudara? Karena Tuhan mau supaya kita nyata, supaya kita lakukan sesuatu yang indah di dalam diri kita. Jadi saudaraku, benar tadi di dalam yang pertama itu di pasal 4 ayat 31 dikatakan ini, sebab Tuhan Allah adalah Allah penyayang, Ia tidak akan meninggalkan engkau. Maka dengarlah hai orang-orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allahmu nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Jadi mereka pegang janji Tuhan. Karena mereka pegang janji Tuhan, maka bangsa Israel dihentakkannya sampai tempat perjanjian, yaitu kota yang dijanjikan oleh Tuhan, tempat yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan realitakan di dalam setiap hidup kita. Apa yang sedang kita
hadapi di dalam hidup ini. Tatkala kita berpegang teguh akan kebenaran, kita berpegang teguh akan janji Tuhan, maka janji itulah yang akan memberikan kemampuan, yang akan memberikan kekuatan, yang akan memampukan kita untuk kita tetap bertahan dalam situasi keadaan yang ada. Kenapa Bapak Ibu? Karena jalan hidup kita selaras dengan firman Tuhan. Orang yang berjalan selaras dengan firman Tuhan, artinya dia sedang berpegang akan janji. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang ketiga adalah kita tetap tekun di dalam doa. Jadi saudaraku, ketekunan di dalam doa itu sampai kita memperoleh hasil. Makanya selalu di dalam Alkitab dalam Yakobus itu diumpamakan seperti seorang petani. Petani itu di dalam mengerjakan tanahnya, petani itu di dalam mengerjakan tumbuhan yang ditawaknya itu memerlukan ketekunan. Saudara kalau pernah ke awal sini, jadi Pak Agus pernah ke Awamu ya Pak? Jadi kanan kirinya ada sawah ya Pak? Kita dulu hari-hari lihat itu Pak. Jadi seorang petani dalam menanam padi tidak serta-merta menanam langsung berhasil, tidak. Ditanam dulu, mulai tanah itu dikemburkan, ya pokoknya pakai bahasa Jerman aja, disikal dulu, baru dipeter. Ini orang-orang Banyuwangi tahu ya. Dibuka, lalu diratakan, kemudian ditanam. Saudara, waktu tumbuhan ini bertumbuh, kadang-kadang nggak semua bertumbuh kan? Ada yang dimakan penyakit, ya, ada yang dimakan hama, kemudian mulai disulami lagi. Akhirnya mengalami pertumbuhan. Nah, sampai kapan? Sampai kapan petani ini harus bertekun? Petani ini bertekun sampai dia memperoleh hasil. Saudara, kalau kita melihat di dalam ayat ini, seorang ibu yang bernama Hana. Elkanah punya dua istri, satu Penina, satu namanya Hana. Penina punya anak, Hana nggak punya anak. Rasanya hidupnya itu tersiksa. Ya, madunya itu terus membuli keadaan Hana. Tetapi kita lihat setiap saat, setiap tahun Hana pergi ke rumah Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dikatakan dengan hati yang pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Dia lakukan bukan sekali-sekali, tetapi dia lakukan dengan terus-menerus. Dia lakukan dengan kontinu, dia lakukan dengan tekun, sampai di dalam hatinya dia bernasar kepada Tuhan. Kepada Tuhan semesta alam, jika sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mendapat kepadaku, jadi katakan, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan
untuk seumur hidupnya. Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Di dalam doa maka timbullah nasar. Saudara, ya, tatkala engkau bernasar di dalam doamu, jangan sekali-sekali engkau mengabaikan nasar. Tuhan, kalau mau memberkati aku, maka anakku akan kupersembahkan untuk menjadi yang pertama. Itu diperhatikan Tuhan. Kalau engkau mendapatkan, engkau nggak memberikan itu kepada Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, dampaknya akan lebih tinggi. Makanya sampai dari hatinya, dari dasar hatinya, Hana ini keluar nasar. Makanya di dalam Yudhura kita kata ketika perempuan itu terus menerus berdoa terus menerus, artinya continue, tekun terus menerus dengan nasarnya yang disampaikan kepada Tuhan, rupanya itu diperhatikan Tuhan. Rupanya itu dilihat oleh Imam Eli. Apakah waktu itu hamba Tuhan ini, Imam Eli ini menyambut sesuatu yang Hana sampaikan kepada Tuhan dengan positif? Tidak. Ada. Sampai dikatakan, sampai kapan kamu mabuk anggur? Orang lagi berdoa, lagi sungguh-sungguh, sampai menangis dia dengan mulut yang berkomak-kamit. Pendetanya malah katakan, kamu mabuk. Coba saudara, tatkala mau berdoa dan kemudian saya bilang, kamu kerjaanmu mabuk aja, apa reaksimu saudara? Pasti saudara omongan pendeta. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Hana ini tatkala, kalau saudara baca ayat selanjutnya, tatkala dia mendengar apa yang dikatakan oleh Imam Eli, dia klarifikasi dan kemudian dia sampaikan, artinya sangat pedih. Aku menangis di hadapan Tuhan untuk Tuhan mengingat akan segala kesengsaraan itu. Akhirnya Tuhan memberi hikmat pada Imam Eli. Tahun depan engkau akan datang ke tempat ini, engkau akan menggendong anak. Makanya saudaraku, apapun yang jadi persoalan tadi, engkau tetap bertahan di dalam imanmu, engkau tetap berakar di dalam imanmu, engkau tetap berkokoh, berpegang teguh akan janji Tuhan, dan engkau tetap berdoa di dalamnya. Maka engkau akan melihat karya Tuhan, engkau akan melihat keajaiban Tuhan. Apa yang kau kumpulkan, apa yang kau doakan, apa yang menjadi harapanmu di dalam hidupmu, apa yang menjadi harapanmu di tahun ini, apa yang menjadi harapanmu di tahun depan, apa yang akan kau kerjakan, maka Tuhan akan berhasil membuat diri. Karena kau sudah mendasari, engkau memiliki harapan bukan kepada manusia, ya. Engkau berpegang teguh bukan kepada orang-orang sekeliling. Engkau berpegang teguh akan janji Tuhan, dan engkau dasari hidupmu dengan doa. Maka apapun yang kau lakukan akan Tuhan membuat berhasil. Hanya kekuatan Roh Kudus yang memampukan, yang membuat hidupmu untuk tetap kokoh bertahan di dalam Kristus. Sehingga tatkala engkau ada di dalam kebenaran, maka nyatalah kekuatan dan kuasa Tuhan itu. Ya. Makanya saudara, terakhir kita akan baca bersama-sama. Kita akan berdiri, Bapak. Silakan Bapak. Berharap terus dan berpegang pada janji Tuhan akan membuat kita kuat dalam menghadapi badai. Bersama kita ada 3, 2, 1. Berharap terus dan berpegang pada
janji Tuhan akan membuat kita kuat dalam menghadapi badai kehidupan. Kita baca lagi sampai kita rema, sehingga tatkala kita menghadapi berbagai macam persoalan dalam hidup kita, kita tetap kuat dalam Tuhan. 3, 2, 1. Berharap terus dan berpegang pada janji Tuhan akan membuat kita kuat dalam menghadapi badai kehidupan. Tuhan Yesus berkati. Lagu yang pertama tadi. Lagu yang pertama ya.
Di depanmu ada seorang
yang sedang memeluk Engkau. Yesus namanya. Dia katakan kepadamu, anakku, aku mengasihi. Aku tidak akan terus membiarkan engkau berlarut dalam kesedihan, dalam persoalan tekanan dalam hidupmu. Engkau mulai mengangkat persoalan hidupmu. Dan engkau mulai katakan kepada Tuhan, ini persoalan hidupku Tuhan. Tangannya yang ajaib itu mengambil persoalanmu. Rasakan keteduhan, rasakan kedamaian itu di dalam diri. Rasakan jamahan kasihnya itu di dalam hidupmu. Kalau kau pulang, kau tidak berpikir lagi dengan persoalan itu, karena kau sudah yakin bahwa persoalan hidupmu sudah diambil oleh Tuhan. Dan ada ketenangan di dalam diri. Dengan ketenangan itu, maka kau akan dapat berpikir dengan masing. Kau taruh harapanmu kepada Tuhan. Engkau terus berpegang akan janjinya dan engkau tekun di dalam doa. Dengan cara itu, engkau akan melihat, engkau akan merasakan ada kekuatan baru yang mengalir dalam. Saya merasakan ada kekuatan baru mengalir dalam diri. Terus mengalir terus. Beri ucapan syukur kepada Tuhan. Kurapattakara. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kurapattakara lamaya mengalir terus. Terus memulihkan keadaan kami, memulihkan tubuh jasmani kami, memulihkan ekonomi anak-anakmu Tuhan, memulihkan keluarga anak-anakmu, memulihkan pikiran anak-anakmu, memulihkan hati anak-anakmu. Terus mengalir, Terima kasih buat aliran kasih. Terima kasih buat aliran kasih. Engkau lawat anak Urian dan keluarga yang saat ini sedang berduka karena orang tuanya yang memanggil. Berikan penghiburan sehingga keluarga ini tetap memiliki pengharapan. Kau mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Berapa hari yang lalu nenek daripada keluarga Ratna juga mengalami ini. Hari Roh Kudus, Engkau tetap memberikan penghiburan. Biarlah Kau persiapkan kami untuk kami ambil bagian dalam nikmat itu. Dan Tuhan berkati kami semua. Terima kasih buat kehadiran. Terima kasih buat jamaah. Terima kasih buat kedamaian, ketenangan yang diberikan kepada kami. Terima kasih Kau sudah mengangkat setiap beban persoalan. Kami akan melangkah dengan pasti bersama dengan Kristus. Kami tahu
Engkau sudah melakukan perkara yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus.